jabatan adalah amanat, ilmu adalah amanat, harta adalah amanat, tapi dia khianat sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sekarang orang punya jabatan, punya ilmu, tapi takutnya bukan sama Allah, takut sama atasan. Betul atau tidak? Sebentar, kalau Allah ingin memulihkan seseorang sebentar. Makanya zaman sekarang orang kebanyakan dengan nyekolahin anak yang pintar sampai kuliah S1, S2, S3, sampai S2. Tapi dia lupa menjadikan anak menjadi orang yang benar. Betul. Banyak pintar tapi sedikit orang yang benar. Bukan berarti sekolah nggak boleh. Jadilah sekolah yang tinggi, tapi ingat, percuma pintar tapi ingat menjadi orang yang benar. Betul atau tidak? Orang pintar banyak, kebanyakan pintarin orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mudabbiril umur wa muqaddiril aqdar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad wa ala alihi tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segenap para alim ulama, para asatidz, para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di Masjid Nurul Hikmah ini, wabil khusus segenap pengurus DKM dari Masjid Nurul Hikmah ini yang menjadi fasilitas tuan rumah untuk kita berkumpul di tempat ini. Begitu juga kepada akhina Ustaz Ambar Saputra dari pimpinan Majelis Taklim Darul Ukhuwah yang telah mengundang kami ke daerah Batam Yusuf ini, juga segenap aparatur pemerintah baik TNI, Polri maupun sipilnya, dan juga yang menyampaikan tausiahnya yang barusan yaitu guru kita Habib Ali bin Husain Al-Qas. Dan juga salam penghormatan khusus kami sampaikan kepada segenap jamaah hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat. Tidaklah kita keluar dari masjid yang penuh berkah ini, tidaklah kita keluar dari acara yang penuh keberkahan ini. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, taufik dan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya hanya menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Habib Ali bin Husain. Bagaimana kalau kita ambil hikmah dari Isra wal Mi'raj? Ada 3 poin yang kita bisa ambil hikmah dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tidak lain dan tidak bukan Allah memperjalankan Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, tujuannya untuk apa? Allah katakan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Isra ayat 1, tujuannya jelas, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami ya Muhammad. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad wabil khusus dan juga umumnya buat kita. Tidak lain dan tidak bukan agar untuk apa? Untuk mempertebal, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana di dalam perjalanan Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi SAW diperlihatkan berbagai macam hal-hal yang Nabi belum pernah lihat di dunia. Diperlihatkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi diperlihatkan surga, begitu juga mereka-mereka yang mendapatkan nikmat di dalam surga. Nabi diperlihatkan surga. Dan Nabi SAW diperlihatkan neraka.
Bagaimana Nabi diperlihatkan neraka, begitu juga mereka orang-orang yang mengisi di dalam neraka itu Allah. Diperlihatkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk bisa kita ambil hikmahnya, untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu ketika perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi melihat segolongan manusia. Nabi melihat segolongan manusia, ada seseorang yang menanam, cepat panennya, menanam tumbuh lagi, menanam tumbuh lagi, apa yang diinginkan cepat dikabulkan. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini gambaran orang, ini balasan bagi manusia ketika mereka di dunia. Mereka menggunakan hartanya untuk bantu orang, untuk menginfakkan di jalan Allah, dan mereka menggunakan waktu tenaganya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang seperti ini dibalas sama Allah. Apa yang diinginkan gak pakai nunggu lama, langsung dikabulkan sama Allah di surga Allah. Ini memberikan pelajaran buat kita bahwasanya kalau kita ingin meraih seperti itu, maka tidak lain dan tidak bukan di tempat ini, di dunia ini ketika kita masih diberikan kehidupan, maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya untuk kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak lain dan tidak bukan dunia adalah tempat kita capek. Dunia tempat kita capek untuk kita mendapatkan surganya Allah, untuk masuk ke surga tak gratis. Ente aja nginep di hotel bayar selama sejuta, betul apa enggak? Nginep di hotel bayar dari bintang 1, bintang 5 sampai bintang 7. Bayar ada yang sejuta, ada yang 5 juta, itu hotel dunia, apalagi surga ibadah. Maka dari itu Allah katakan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran ayat 142, "Am-hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamul ladzina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin." Apa kata Allah? Apakah mereka dengan gampang dibiarkan begitu saja masuk surga? Kata Allah, apakah manusia ini dengan gampang dibiarkan masuk surga? Sebelum Allah melihat mana di antara mereka yang berjuang di jalan Allah dan mereka yang sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bahwa untuk kita mendapatkan tiket ke surga ada dua: berjuang di jalan Allah dan kita sabar di jalan Allah. Berjuang maksudnya kita siap capek melaksanakan perintah Allah. Orang lagi enak-enak tidur, subuh kita dibangunin azan, betul apa enggak? Ini tantangan buat kita. Ini tantangan orang lagi enak tidur, kita bangun, kita tinggalkan rasa ngantuk kita, kita tinggalkan rasa nikmat tidur kita semata-mata hanya untuk meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ketika mengerjakan maksiat enak banget, hal-hal yang haram gampang banget. Mereka yang bermaksiat nyatanya enak, tapi kita lawan nafsu kita yang tadinya kita mampu untuk mengerjakan yang haram, bahkan terkadang yang haram cepat kita dapat, tapi kita lawan nafsu kita semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang berjuang dengan hartanya, yang punya hartanya, mereka berjuang untuk agama Allah dengan hartanya. Orang kalau punya harta, hanya nggak punya ilmu. Aneh nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa, aneh punya duit, berjuang dengan hartanya, betul atau tidak? Harta inilah yang nanti akan mengantarkan kita ke surga. Ya kan? Kita acara begini ada kue, ada makanan, kan ada mengatur ya, betul apa enggak? Jangan cuma nyawer tanggung pada gede. Nyawer tanggung ya sia-sia pada gede-gede ya, saudara. Tapi untuk ngeluarin harta di jalan Allah, dikit 17 setan. Innalillahi. Itu kita berjuang, Habib Ustaz. Anda nggak punya harta, Anda punya ilmu. Berjuang ilmu. Berjuang dengan ilmu kalian.
Sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Betul? Yang halal itu halal, yang haram itu haram. Gunakan ilmu kita untuk membela kebenaran, bukan bela kepentingan. Ada orang punya ilmu, tapi terkadang dia tahu halal, ini bilang haram. Halal jadi haram. Karena kenapa? Karena majusan tentang membela yang layar. Betul apa enggak? Banyak yang begitu. Dia tahu hak dibilang batil, batil dibilang hak. Dia takut sama atasan, dia takut jabatannya dicopot, tapi dia nggak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya ilmu, sampaikan ilmunya, sampaikan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Katakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Habib ada yang punya ilmu, ada yang punya harta, tapi ada yang punya jabatan. Gunakan jabatannya untuk berjuang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul atau tidak? Karena kenapa? Harta, ilmu, jabatan tidak lain dan tidak bukan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titipan. Saya mau tanya, kalau titipan itu punya kita atau bukan? Allah yang memberikan. Kalau kita tahu kita dititipkan, maka barang titipan harus dijaga, betul? Bu, si hidup bu, dia mati kan suaranya. Saya mau tanya bu, Pak, kita nitip mobil apa tukang parkir? Kita nitip mobil apa tukang parkir? Pas kita ambil di mobil, tahu-tahu banci hilang satu, kacanya pecah, yang dicopot. Gimana marah kan kita? Kenapa marah? Karena tukang parkir nggak bisa jaga titipan, betul? Atau pas kita ambil bumper pecah, ban tinggal satu, spion pecah. Oh, kalau kita gampang tukang parkir tuh. Ini urusan dunia, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dari Allah, harta dari Allah, jabatan dari Allah, maka kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berjanji dalam Al-Qur'anul Karim, apa Allah berjanji? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat lebih baik daripada dunia. Akhirat lebih baik daripada dunia. Sehebat apapun orang punya jabatan, sehebat apapun orang punya duit, sehebat apapun orang punya harta, tapi jauh dari Allah, enaknya cuma sementara. Betul atau tidak? Enaknya cuma sementara. Fir'aun kurang apa lagi? Jabatan hebat, jabatan punya, pasukan banyak, akhirnya mati juga. Betul? Harta korun, kurang kaya apa lagi, tapi mati juga. Enaknya cuma sementara. Enaknya cuma sementara, itu Allah. Kalau orang beriman, kita punya iman, walaupun kita mungkin sedikit yang kita punya, apa yang kita punya ini mungkin sedikit, atau bisa jadi mungkin kita di dunia capek, mungkin kita di dunia rada susah dikit, tapi ingat susahnya cuma sementara. Allah akan berikan kenikmatan yang selama-lamanya. Betul atau tidak? Semua pasti kita akan mati. Semua pasti akan mati. Saya bertanya, percaya tak mati? Percaya bu? Ya. Kalau kita ikut umur Nabi, Nabi umurnya 63 tahun, wafat di tangan Allah, betul? Karena Nabi mengatakan akmaru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku di antara 60 sampai 70. Di atas 63 bonus loh. Kalau kita ikut standar umur Nabi 63 standar umur Nabi. Kalau di malam ini ada umur 50 tahun lagi, tinggal 13 tahun lagi, hati-hati loh lampu kuning, betul? Ya malam ini umur 60 tahun tinggal 3 tahun. Ya malam ini kebetulan bertepatan umurnya 62 tahun 11 bulan. Udah mau sampai pantangan makan apa aja dah. Mati ngaca, ada kakek
capeknya sakit-sakitan, tubuhnya seger, duluan yang mati. Betul betul. Ada tahu mati nggak perlu kita takutkan, tapi nggak perlu kita tantang. Mati kita persiapkan, betul. Kita persiapkan. Ada orang mati lagi ngekek botol, naudzubillah min. Lagi mati berzina, lagi mati korupsi, berani amat yang kagak berani. Kalian yang tanya, Beb, gimana Beb? Umur ngajak, betul. Dan kalau saya sih pasrah aja deh Bu, kita serahkan umur kita sama Allah, betul. Kita serahkan umur kita sama Allah Bu, ya Pak. Kita pasrah. Kalau saya ditanya pasrah, ibu-ibu duluan saya katakan gak apa-apa. Mau Bu? Kata Beb, kredit lunas. Nah ini ibadallah, Isra wal Mi'raj Nabi diperlihatkan seperti itu. Allah berikan balasan yang setimpal. Apa yang dikerjakan di dunia kebaikan, apa yang dia mau nanti di surga dikabulkan. Mudah-mudahan kita di ahli jannah, amin ya rabbal alamin. Maka dari itu kalau kita tahu apa yang kita punya titipan dari Allah, maka kita jaga titipan tersebut untuk apa? Untuk kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan ada seorang wanita, ada seorang wanita yang Allah angkat derajatnya tinggi, yang badannya begitu harum, dari kepala sampai kaki badannya harum, mengeluarkan harum yang begitu wangi. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, kau tahu ini orang siapa? Ini orang Siti Masito. Siapa? Tahu Siti Masito? Kenal? Kenal di mana ente? Siti Masito tukang sisir istrinya Fir'aun. Tukang sisir istrinya Fir'aun. Dibunuh sama Fir'aun gara-gara tak mau mengakui Fir'aun itu sebagai Tuhan. Siti Masito beriman kepada amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman kepada Tuhanmu Musa. Yaitu beriman kepada Allah. Akhirnya dihukum mati sama Fir'aun. Dia korbankan hartanya semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah. Dia korbankan nyawanya semata-mata untuk menjaga akidahnya. Allah angkat derajatnya di bawah. Allah angkat derajatnya yang begitu tinggi. Ini gambaran buat kita, jaga iman kita, jaga akidah kita. Dunia cuma sementara, pengen mendapatkan kenikmatan nanti Allah berikan. Betul atau tidak? Dan Nabi SAW diperlihatkan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Nabi diperlihatkan ada orang yang diberikan batu begitu besar. Ini batu dikasih lagi batu yang lebih besar sehingga badannya hancur, tulang-tulangnya hancur. Disempurnakan lagi sama Allah, dikasih batu lagi yang begitu besar, hancur lagi badannya, terus seperti itu. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, ini orang dulu ketika di dunia, orang yang khianat, orang yang nggak bisa menjaga amanat. Dikasih amanat dia khianat. Seperti ini. Maka dari itu ini pelajaran buat kita. Kalau kita diberikan amanat, jangan khianat. Yang tadi kami sampaikan, jabatan adalah amanat, betul. Ilmu adalah amanat. Harta adalah amanat. Jangan kita jual akidah kita hanya untuk mencari dunia, ibadah. Allah yang katakan dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Baqarah Allah katakan jelas. Apa kata Allah? Ulaikal ladzina istarud dhalalata bil huda. Merekalah yang membeli kesesatan. Mereka beli kesesatan dengan petunjuk. Maksudnya imannya digadaikan. Alhamdulillah min. Fama rabihat tijaratuhum. Dan perdagangan mereka enggak bakal beruntung. Wa maka muhtadin, dan mereka tidaklah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena khianat. Amanat jabatan adalah amanat, ilmu adalah amanat, harta adalah amanat, tapi dia khianat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa
sekarang orang punya jabatan, punya itu, tapi takutnya bukan sama Allah, takut sama atasan. Betul atau tidak? Sebentar, kalau Allah ingin menggulingkan seseorang sebentar. Makanya kita jaga ibadah Allah. Kita jaga dari mulai diri kita, dari mulai keluarga kita, dari mulai kampung kita. Jangan kita bermaksiat, karena kalau kita bermaksiat ini bentuk khianat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kenikmatan untuk ibadah, betul atau tidak? Jangan kita khianat ibadah Allah. Karena kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan azab, maka tidak ada yang bisa untuk mencegah azab tersebut. Azab tersebut kalau kena orang beriman itu ujian, betul. Musibah kalau kena orang beriman itu ada uji. Tapi kalau musibah kena sama orang-orang pendosa itu namanya azab. Maka dari itu kita jaga yang punya jabatan, pejabat, jaga jabatannya, jangan khianat. Jangan lantaran Anda khianat nanti Allah berikan murka kepada kita punya negeri. Betul atau tidak? Ulama yang dimana ulama dalam pewaris Nabi Muhammad punya ilmu, gunakan ilmunya untuk bela kebenaran, bukan bela kepentingan. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Oh, ini yang mengerjakan adalah teman saya. Oh, ini yang mengerjakan adalah majlis saya. Ketika ada kepentingan dia diam. Ketika ada kepentingan pribadi dia diam. Bahkan halal jadi haram, haram jadi halal. Dia berkoar haram, dia berkoar halal. Tapi ketika kena dunia maju tak membela yang bayar. Banyak kan begitu? Hati-hati. Begitu juga kita sebagai yaitu rakyat, kita jaga hubungan kita sama Allah supaya terus Allah berikan keberkahan. Maka dari itu luar biasa Pak. Ini para pahlawan kita, pendiri bangsa kita, itu sampai mencantumkan di undang-undang dasarnya kita ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Ini mengingatkan kepada kita, ente ini generasi penerus, jaga di negeri biar betul. Ini negeri diperjuangkan sama ulama, sama pahlawan, mengorbankan harta, mengorbankan darah, mengorbankan nyawa dengan niat yang ikhlas. Allah berikan kemerdekaan. Betul atau tidak? Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ini amanat tidak kita jalankan dengan baik, Allah bisa saja kirim yang namanya tentara untuk menghancurkannya. Apa tentara Allah? Allah bisa kirim yang namanya air, betul atau tidak? Untuk menyapu kita. Pak, 2004 nggak ada ngira tsunami di Aceh dalam berapa menit orang pada mati banyak, betul? Hati-hati. Allah bisa kirimkan namanya tentaranya, namanya gunung bisa meletus. Apalagi sekarang Allah bisa saja instruksikan yang namanya, yaitu yang namanya ciptanya bumi untuk goyang. Insya Allah, lama gempa di Cianjur, betul? Gempa di Cianjur, Jawa Barat. Mudah-mudahan orang yang beriman di sana Allah angkat derajatnya. Dan orang-orang yang bermaksiat ini masih teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau tobat itu azab. Subhanallah. Belum lama saudara-saudara kita di Turki dihancurkan dengan gempa yang begitu luar biasa. Betul atau tidak? Siapa yang bisa mengira ibadah Allah? Ada apa ini semua? Itu semua adalah tentaranya Allah. Allah bisa kirimkan air. Allah bisa kirimkan namanya gunung meletus. Allah bisa kirimkan dari bumi untuk goyang. Itu namanya apa? Itu air, gunung, bumi. Lagi demo nih sama manusia. Lagi demo sama pejabatnya, pejabat lu kerja dosa apa? Lagi demo sama ulama, ulama kemungkaran apa yang lu diamin? Lagi demo sama penduduknya, lu jangan banyak maksiat. Ini semua lagi demo. Kalau manusia demo ada pak polisi jagain, nah gunung demo sampai berani jagain. Betul atau tidak? Itu mereka sedang demo.
kita harus bisa mengambil, yaitu iktibar, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ibadallah, Nabi SAW diperlihatkan bagaimana seorang perempuan ketika itu kemaluannya disodok pakai besi dari api neraka, disiksa begitu luar biasa. Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, ini perempuan yang gak pernah menjaga aurat. Dia gak jaga auratnya, dia buka auratnya apa yang bukan mahramnya. Begini siksaannya. Makanya hati-hati bu, pelihara apa, kita punya anak perempuan yang lebih berat daripada anak laki. Apalagi zaman sekarang, luar biasa. Zaman sekarang ini cobaannya luar biasa, tantangannya berat. Dulu anak kita main di depan rumah kita masih aman, betul. Zaman sekarang, jangankan depan rumah kita, di kamar kita udah gak aman. Kalau medsos disalahgunakan sampai tahu di mana Allah. Medsos disalahgunakan, kalau dia nggak punya iman, dia bisa akses yaitu berbagai macam kemaksiatan yang bisa meracuni pemikirannya. Betul atau tidak? Siapa yang bisa menjaga? Bukan kita, iman. Makanya zaman sekarang orang kebanyakan dengan nyekolahin anak yang pintar sampai kuliah S1, S2, S3, sampai S2. Tapi dia lupa menjadikan anak menjadi orang yang benar. Betul. Banyak pintar tapi sedikit orang yang benar. Bukan berarti sekolah nggak boleh. Jadilah sekolah yang tinggi, tapi ingat, percuma pintar tapi ingat menjadi orang yang benar. Betul atau tidak? Orang pintar banyak, kebanyakan pintarin orang. Nah ini kita jaga Pak Bu, wabil khusus anak perempuan kita. Maksiat yang luar biasa, yang dimana sekarang mungkin dulu orang tua kita, anak-anak kita yang nggak pernah dengar tindakan maksiat, sekarang gampang maksiat bisa masuk. Kita lihat di medsos berapa banyak ada orang bangga mengerjakan yaitu homoseksual, perbuatan yang dulu dilaknat sama Allah, yang dihancurkan oleh Allah, yang dikerjakan oleh kaum Nabi Lut. Betul atau tidak? Sekarang dengan bangga, laki kawin sama laki, perempuan dengan perempuan, mereka pakai dalil kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi hak asasi manusia. Innalillahi. Saya mau tanya orang Bangka. Ini saya katakan fakta di medsos, ada orang bahkan ada salah satu yaitu diundang LGBT diundang diwawancara dengan bangganya luar biasa. Hati-hati Bapak, hati-hati seperti ini. Saya mau tanya orang Bangka, lu pernah lihat nggak ayam jago nusuk ayam jago? Gak pernah, betul. Ayam jago nusuk jago gak pernah. Ayam binatang gak punya akal. Lah manusia punya akal. Laki sama laki mau ngapain dan pedang lu. Hati-hati, ini fakta atau tidak fakta, bro. Ditonton sama anak kita dari media, oh dia penasaran, dia pengen ikut-ikutan. Innalillahi. Hati-hati, Allah. Ini kemaksiatan begitu luar biasa, begitu banyak. Makanya kita jaga anak kita dengan betul. Kita tanamkan rasa mereka yaitu beriman kepada Allah. Ajak anak kita ke majelis taklim, ke masjid, itu yang bisa menyelamatkan akidah anak kita. Apalagi anak perempuan. Kita lihat di medsos berapa banyak orang sekarang, Allah, jangankan ngaji bu, ditanya Nabi jadi nggak kenal. Innalillahi. Anak muda kita ditanya Nabi Muhammad lahirnya tahun berapa? Nabi Muhammad punya anak berapa? Apa sifat-sifat ada dalam Nabi Muhammad, dia nggak ngerti. Tapi kalau ditanya kemarin Piala Dunia sampai top skor, Messi dia tahu. Siapa pemain Prancis yang top skor, dia jawab apa dia tuh. Tapi dikenal Nabi Muhammad dia nggak tahu. Makanya jaga anak kita, jangan jauh-jauh dari ulama, habaib, kiai. Kita titipin anak mereka untuk dididik menjadi orang yang benar. Wabil khusus anak perempuan. Anak perempuan sekarang berapa banyak? Boro-boro mereka tutup hijab, pakai jilbab aja malu. Lebih bangga pakai celana ngikutin orang kafir, orang barat di bawah.
Padahal Islam sudah mengatur luar biasa. Islam Nabi perintahkan kepada umatnya muslimat untuk aurat supaya terhormat. Ini kadang-kadang mereka yang sendiri yang merendahkan. Disuruh tutup aurat malu, tapi pakai celana belum jadi, bahannya agak malu, betul? Banyak kayak begitu. Ya Allah, apalagi apalagi sekarang kita lihat, wah macam-macam dah, pakai pakaian bahan yang belum jadi dah, dipegang sama yang belum mahram suatu kebanggaan. Padahal Islam mengangkat derajat perempuan luar biasa, terhormat, tapi perempuan sendiri yang merendahkan. Bu, masih hidup bu? Maaf bu, sebelum Nabi Muhammad diutus, maaf, perempuan harganya murah, nggak ada harganya, dilahirkan hanya untuk melahirkan, betul? Berapa banyak itu kalau kita lihat raja-raja dulu selir-selirnya hampir ratusan, murah, bu. Dulu sebelum Nabi diutus diketek 10.003. Dulu sebelum Nabi diutus. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus, diangkat derajat perempuan sama Nabi Muhammad. Bahkan Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki. Nabi nggak bilang surga ada di bawah telapak kaki bapak, kagak ada buku ayat di bawah telapak kaki bapak. Ada aja di bawah telapak kaki. Maaf ya, maaf. Yang kita kenal pahlawan membela martabat perempuan ibu Kartini, betul. Padahal jauh sebelum ibu Kartini Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, Nabi mengatakan ada orang bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang kau harus hormati terlebih dahulu? Ibu kaki. Kedua, siapa? Ibu ibu kau. Ketiga, siapa? Ibu kau. Yang keempat, siapa? Bapak kau. Subhanallah. Ibunya disebut 3 kali bu. Ibu disebut 3 kali, malah bapak sekali bu. Ya Allah, hebat. Bapak iya beb. Bapaknya 1, ibunya 3. Setuju bu? Ada. Dan Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, ini nggak main-main, Nabi bilang, an-nisa'u imanul milas. Perempuan itu tiangnya negara. Baik buruknya suatu komunitas negara tergantung perempuannya, karena orang-orang hebat dilahirkan sama ibu atau bapak. Ibu yang melahirkan, betul. Ibu yang usaha yang melahirkan, yang mendidik, luar biasa. Saya mau tanya, yang melahirkan ulama ibu atau bapak? Yang melahirkan yaitu presiden ibu atau bapak? Yang melahirkan jenderal ibu atau bapak? Yang melahirkan maling juga kan. Makanya hati-hati bu, kita punya anak perempuan ini sebagai generasi mendatang kita, insya Allah. Nah maka dari itu ibadallah, ini yang pertama keimanan. Lalu yang kedua apa? Hikmah Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj hikmahnya tidak lain dan tidak bukan bahwasanya kalau kita melihat dengan peristiwa Isra wal Mi'raj yang tadi Habib Ali katakan, Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad luar biasa begitu tinggi, betul. Gak pernah ini dialami oleh Nabi-Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi yang menarik, di sini Allah ingin menunjukkan dan juga ingin menunjukkan rasa peduli Nabi Muhammad kepada umatnya, rasa cinta Nabi kepada umat. Bagaimana? Ketika Allah perintahkan sholat 50 waktu, Nabi minta keringanan, Allah kurangi jadi 45 waktu. Lalu Nabi sampai 9 kali bolak-balik menghadap Allah, bersujud di depan Allah, supaya dikurangi dari 50 waktu menjadi 5. Bukan Nabinya nggak mampu. Nabi Muhammad jangankan 50 waktu, 100 waktu mampu, betul atau tidak? Tapi Nabi mikirin kita nih yang coba dari begini nih, umat saya mampu apa kagak ya? Gak bakal mampu. Ini Nabi perjuangkan buat kita. Jangankan 50 waktu, 5 waktu di bolong-bolong masih subuh kan,
Ya, Insya Allah. Subuh gak sih? Kadang-kadang yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia makmumnya karpet. Apalagi sholat tarawih nanti lagi puasa nih, lagi puasa, betul apa enggak? Lihat, rame ini cuma malam pertama sampai ke-7. Sampai-sampai orang masjid Nurul Hikmah pasti bilang, ya doakan karena di masjid Nurul Hikmah ini nggak bisa menampung jamaah sholat tarawih. Mudah-mudahan di masjid cepat akan direnovasi menjadi besar, nggak menampung sholat tarawih. Subhanallah, cepat tuh Allah kabulkan doanya. 2 minggu ke depan ini masjid gede sendiri. Tahu gede sendiri? Udah gak ada jamaah lagi. Nabi minta keringanan kita dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Buat siapa? Buat kita. Betul atau tidak? Nabi pikir kita. Lalu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana ketika itu Allah menyambut Nabi Muhammad? Ketika Nabi disambut oleh Allah, Allah sambut sebagaimana kita sering baca dalam sholat, at-tahiyatul mubarakatuh Waibatulillah Assalamu alaikum ayuhan nabi. Allah memberikan salam atas engkau hai Nabi. Ini perhatikan Pak, bagaimana jawaban Nabi Muhammad. Nabi menjawab salam Allah. Ini luar biasa, perhatikan. Nabi menjawab assalamu alaina wa ala salam atas kami. Saya mau tanya, kami banyak atau 1 orang? Nabi nggak bilang assalamu alaikum, salam atas aku, enggak. Nabi nggak bilang salam atas aku, assalamualaikum, enggak. Tapi Nabi mengatakan assalamu alaikum. Artinya Nabi menjawab salam Allah nggak sendirian. Nabi sampaikan salam dari umatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira bangga kita menjadi umat Nabi Muhammad? Bangga menjadi umat Nabi Muhammad? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, Pak. Yang dimana nabi-nabi terdahulu belum pernah mendapatkan kenikmatan sehebat ini. Tadi Habib Hari bercerita, Nabi Musa bisa bercakap dengan Allah. Nabi Musa ini masih di dunia, betul? Ini Nabi langsung bercakap sama Allah. Tidak ada kenikmatan yang begitu besar, melainkan bisa berdialog sama Allah. Dan Nabi mendapatkan kenikmatan itu. Lalu apakah Nabi lupa? Nabi walaupun dapat kenikmatan tak lupa umatnya ibadah Allah Subhanallah. Alhamdulillah. Ini bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya diriwayatkan ketika nanti yaumul kiamah, surga Allah haramkan kecuali dimasukkan lebih dulu oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad yang pertama kali diperkenankan masuk surga. Lalu ketika Nabi masuk surga lebih dulu, lalu Nabi minta izin kepada Allah, ya Rabb, izinkan saya ingin keluar sebentar melihat keadaan umat saya. Udah masuk surga, kita keluar dulu, gak betah masuk surga sendirian. Dilihatin, ya Rabb, berikan izin kepada saya mau keluar. Tolong berikan izin agar saya bisa memberikan syafaat pertolongan kepada umat. Insya Allah. Udah masuk surga, keluar lihat kita. Beda sama pejabat sekarang, udah masuk lupa, betul? Banyak aja begitu. Ya. Udah masuk lupa, belum masuk, nyamperin, betul? Nabi Muhammad kata, udah masuk surga, kita keluar, lihat kanan kita. Ingin diberikan pertolongan syafaat dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang kedua, hikmah Isra Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Taala ingin memperlihatkan kepada kita cinta Nabi Muhammad kepada kita. Maka dari itu jangan kecewakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sombong dengan amal perbuatan kita. Kita masuk surga belum tentu dengan amal perbuatan kita. Kita masuk surga tidak lain dan tidak bukan dengan rahmat Allah dan pertolongan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu jangan kecewakan hati Nabi Muhammad, Pak.
senangkan hati Nabi Muhammad. Saya mau tanya, Nabi jasanya banyak atau tidak buat kita? Banyak atau tidak? Banyak. Tapi Nabi nggak minta balasan. Nabi nggak nuntut balasan kepada kita, betul? Yang hanya Nabi minta, dan ini perintah Allah. Nabi nggak minta apa-apa kecuali Allah katakan, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran illa al-mawaddah fil qurba." Katakanlah ya Muhammad kepada punya umat, aku nggak minta balasan upah atas jerih payahku, kecuali aku minta satu, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada ahlul bait Nabi, cinta kepada zuriyah Nabi Muhammad SAW. Cintailah orang-orang yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Dari Habib Ali itu bilang, sendal Nabi jadi mulia bisa masuk ke Sidratul Muntaha karena berkaitan dengan Nabi Muhammad, betul? Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad, cintai yang ada kaitan dengan Nabi Muhammad. Cintai ahlul bait Nabi, keturunan Nabi. Cintai para ulama, karena ulama pewaris Nabi Muhammad SAW, ulama yang istiqomah. Cintailah mereka-mereka yang mengikuti Nabi Muhammad, karena tidak lain bukan yang kita harapkan, yang kita pandang Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, yang ketiga, hikmah Isra wal Mi'raj, masalah sholat. Nabi tadi menjelaskan panjang lebar. Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, as-sholatu imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kata Nabi, sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia menghancurkan agamanya. Dan bahkan Nabi mengatakan, as-sholatu karroksi, sholat ibarat kepala. Manusia tanpa tangan masih bisa hidup, betul? Tanpa kaki bisa hidup. Tanpa kepala bisa hidup nggak? Nggak bisa. Sholat seperti itu ibarat. Makanya jaga sholat kita. Sholat kita ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Kalau kita ingin diberikan keberkahan, diberikan pertolongan oleh Allah, jaga sholat kita. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin ini beruntung. Siapa? Mereka yang mendirikan sholat dengan khusyuk. Jadi kalau orang sholatnya benar, Allah jamin dia menjadi orang sukses di dunia maupun akhirat. Makanya panggilan azan, hayya 'ala sholat, marilah sholat, lalu hayya 'ala falah, menuju kemenangan. Ini mendapatkan isyarat. Kalau ingin mendapatkan keberkahan kemenangan, tegakkan sholat. Wabil khusus sholat 5 waktu harus kita makmurkan. Insyaallah. Saya mau tanya sebelum saya akhiri nih, ini kampung apa namanya? Pagarawan. 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 Kira-kira di sini saya mau tanya, siap untuk makmurkan masjid? Siap untuk sholat berjamaah? Siap untuk tegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Siap untuk cinta kepada habaib? Siap cinta kepada ulama yang istiqomah? Takbir. Allah. Saya tulis satu buku tentang bagaimana nasihat-nasihat dari para alim ulama kita, kata-kata mutiara, bagaimana untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Siapa sih mereka berbeda dengan ulama-ulama yang istiqomah? Bagaimana caranya untuk meningkatkan keimanan kita? Bagaimana caranya untuk kita bersolat kita khusyuk? Ini sini kami tulis. Bagi yang mau mengingat di luar sana ada. Mungkin bagi yang mengingat pakai 50.000, insya Allah dari hasil penjualan buku ini kami akan buat pembangunan pesantren. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diajarkan doa pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Walhamdulillahirabbil